Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2D, subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari cara menjaga kebersihan di taman, lalu belajar tentang bangun ruang, dan juga belajar tentang alat-alat untuk membuat karya 2 dimensi. Nah, hari ini kita akan mempelajari karya 3 dimensi, bangun ruang, dan juga membersihkan tempat bermain. Ayo berkreasi. Nina dan Deli bermain tanah liat. Kerajinan dari tanah liat termasuk karya 3 dimensi. Berikut contoh kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Yang pertama ada kendi, lalu yang kedua ada celengan, dan yang ketiga ada cangkir. Nah, contoh lainnya yaitu membuat tempat pensil berbentuk gelas. Alat dan bahan yang disiapkan pertama tanah liat, kedua air, ketiga koran bekas, dan yang keempat adalah gelas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, melapisi sisi gelas dengan tanah liat. Lalu yang kedua, menarik gelas dari tanah liat yang sudah dicetak. Lalu yang ketiga, menjemur tanah liat hingga mengeras seperti bentuk gelas. Nah, selain tempat pensil, celengan juga dapat dibuat dengan tanah liat. Deli membentuk tanah liat menjadi celengan. Celengan Deli berbentuk prisma segitiga seperti ini. Nah, prisma adalah salah satu bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Prisma segitiga memiliki ruas garis, yaitu yang pertama ada ruas garis AB, yang kedua ruas garis BC, yang ketiga ruas garis AC, yang keempat ruas garis CF, yang kelima ruas garis DF, yang keenam ruas garis AD, yang ketujuh ruas garis EF, yang kedelapan ruas garis DE, dan yang kesembilan adalah ruas garis EB. Jadi prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Setelah bermain tanah liat, teras rumah menjadi berantakan. Ada genangan air dan noda kotoran tanah. Nina dan Deli segera membersihkan teras. Lantai dipel agar tidak becek. Tempat yang becek terasa licin jika terinjak. Tempat yang becek biasanya terdapat di daerah kotor. Di lingkungan kotor banyak sampah berserakan. Seringkali tercium bau tidak sedap. Tempat kotor tidak nyaman untuk tempat bermain.
Selain tidak nyaman, tempat itu juga tidak baik bagi kesehatan dan keselamatan. Di tempat kotor banyak terdapat kuman penyebab penyakit. Lalu, bacaan yang kedua, kita baca bersama lagi. Ayo membaca. Anak-anak bermain bola di taman dekat jalan raya. Ketika mereka bermain, banyak kendaraan lalu lalang. Kendaraan mengeluarkan asap knalpot. Selain itu juga terdengar suara bising dari klakson. Di sekitar jalan raya tidak aman untuk bermain. Terdapat polusi udara dan suara bising kendaraan. Polusi udara berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Dan polusi suara tidak baik untuk pendengaran. Jadi kita tidak boleh ya bermain dekat jalan raya karena berbahaya. Selanjutnya, ayo berkreasi. Perhatikan gambar benda di samping. Bus pada gambar terbuat dari plastisin. Plastisin termasuk bahan lunak. Plastisin bersifat lunak dan mudah dibentuk. Warnanya juga beragam. Yang pertama ada warna hijau, ungu, biru, kuning, orange, dan juga pink atau merah muda. Nah, cara membuatnya yaitu siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama plastisin dan yang kedua tusuk gigi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuatnya. Yang pertama, bentuklah plastisin menyerupai balok untuk badan bus. Lalu yang kedua, buatlah plastisin berbentuk lingkaran untuk ban. Lalu yang ketiga, gunakan tusuk gigi untuk membuat jendela dan hiasan lainnya. Lalu yang keempat, sempurnakan bus dengan menambah spion, lampu depan dan belakang. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar bus dari plastisin. Badan bus hampir menyerupai balok. Balok adalah salah satu bentuk bangun ruang. Nah, kamu sudah mengetahui ruas garis pada bangun ruang pada pembelajaran sebelumnya. Ruas garis tersebut dinamakan rusuk. Ya, ruas garis dapat disebut rusuk. Selain rusuk, pada bangun ruang terdapat sisi dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bangun ruang yang atas adalah kubus dan gambar yang bawah adalah balok. Nah, setiap bangun ruang terdapat yang namanya ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Balok dan juga kubus memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, sekarang kita hitung rusuk kubus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kubus memiliki 12 rusuk. Sekarang kita hitung sisinya. Sisi kubus ada berapa ya? Yang pertama yaitu sisi atas. Lalu yang kedua sisi belakang. Yang ketiga sisi kanan. Yang keempat sisi bawah. Yang kelima sisi depan. Dan yang keenam sisi kiri. Jadi kubus memiliki 6 sisi. Selanjutnya kita hitung
titik sudutnya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan juga 8 titik sudut. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, dapat ditanyakan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.